Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 151, Su Chen menyeret Qi Weiyan di belakangnya sepanjang jalan, dengan cepat berlari ke gua batu. Su Chen dengan lembut meletakkan Qi Weiyan di atas lempengan batu dan berkata, "Kakak senior Qin, maafkan aku." Qi Weiyan berkata, "Kita semua sudah dewasa, tidak perlu terlalu khawatir, lakukan apa yang perlu kamu lakukan." Mengerti, Su Chen mengiyakan, lalu membuka pakaian Qi Weiyan dan mengambil pisau. Dia baru saja akan memulai operasi ketika dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan sebotol obat dan menyerahkannya kepada Qi Weiyan. "Minumlah ini, itu mungkin membuat rasa sakitnya sedikit lebih tertahankan." Qi Weiyan diam-diam meminumnya, pisau itu mulai mengiris. Tubuh Qi Weiyan menegang keras, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Operasi telah dimulai, Su Chen dengan hati-hati mengarahkan pisaunya ke tubuh Qi Weiyan. Hatinya berantakan, tapi tangannya mantap. Meskipun hatinya penuh dengan kekhawatiran terhadap Gu Qingluo, dia tahu bahwa dia tidak boleh ceroboh. Jika dia ceroboh, Qi Weiyan pasti akan mati. Su Chen mengaktifkan mata yang melihat asal energi sepenuhnya, membantunya mengidentifikasi semua luka di tubuh Qi Weiyan. Dia mencari dengan saksama penyebab luka-lukanya saat dia merenungkan bagaimana menyembuhkannya. Su Chen menaruh semua perhatiannya pada Qi Weiyan. Saat ini, hanya ada pasien di depannya, dia fokus sepenuhnya. Su Chen menggunakan pikiran ini untuk menguatkan dirinya sendiri. Gelombang di hatinya mulai mereda, dan gerakannya menjadi lebih stabil dan tegas. Dia melanjutkan operasi secepat yang dia bisa. Kata-kata keluar dari mulutnya sepanjang waktu. "Tunggu, itu semua akan segera selesai. Senior, keberuntunganmu lebih baik daripada Old Pi. Ketika saya merawatnya, aku bahkan belum menemukan obat ini." "Obat apa itu? Jangan khawatir. Meski lukamu serius, masih relatif mudah diobati. Ini tidak akan memakan waktu terlalu lama. Kita hampir sampai. Setidaknya, itu akan memakan waktu lebih sedikit daripada cedera Old Pi." Su Chen tidak pernah berhenti berbicara saat dia berusaha menghibur Qi Weiyan. Penglihatan Qi Weiyan kabur, dia merasa bisa pingsan kapan saja. Tapi Su Chen tidak mengizinkannya. Dia khawatir jika dia pingsan, dia mungkin tidak akan bangun lagi. Ini adalah momen paling kritis bagi Qi Weiyan. Dia harus fokus dan dengan hati-hati mengendalikan semua energi Qi Weiyan untuk memberinya kesempatan terbaik untuk bertahan hidup. Tangannya semakin mantap saat dia dengan cepat merawat luka Qi Weiyan, kata-kata terus mengalir dari mulutnya. Pi Yuanhong juga berbicara terus saat lukanya dirawat. Sekarang, giliran Su Chen. Kata-katanya sama-sama membantu membuat Qi Weiyan mati rasa dan juga menguatkan dirinya sendiri, membantu mengalihkan perhatian mereka berdua dari keadaan yang mengerikan, mengalihkan perhatian mereka dari bahaya dan penderitaan yang mereka alami. Mata Qi Weiyan mulai berkaca-kaca, segala sesuatu di ruangan itu mulai berputar-putar di sekelilingnya, dia merasa seperti akan kehilangan cengkeramannya. Su Chen memberinya sebotol obat lagi saat dia dengan marah berusaha membuatnya tetap terjaga. Qi Weiyan merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Suara Su Chen sepertinya datang dari cakrawala, rasa sakitnya menjadi sangat ekstrim sehingga dia mulai mati rasa karenanya. Perasaannya perlahan mulai menghilang, begitu pula rasa sakitnya. Kekuatan hidupnya turun ke batas terendah, dan kesadarannya mulai memudar. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan hasil operasi. Yang bisa dia lihat hanyalah langit-langit yang berputar di atasnya. Saat dunia berputar di sekelilingnya, pandangan Qi Weiyan perlahan mulai redup. "Kakak senior Qin, kakak senior Qin, kakak senior Qin, bangun." Sesuatu sepertinya memanggilnya dari jauh. Kesadaran Qi Weiyan mulai terbangun. Dia ingin bergerak, tetapi rasa sakit membuat seluruh tubuhnya lemah. Wajah Su Chen bergoyang dalam penglihatannya, ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Apakah aku sudah mati?" gumamnya lemah. "Tidak, kamu masih hidup, dan kamu akan terus hidup untuk waktu yang sangat lama." Su Chen menggenggam tangannya saat dia berbicara. Saat dia menatap kulit Qi Weiyan yang pucat dan kuyu, jantungnya, yang berada di tenggorokannya sepanjang waktu, secara bertahap mulai kembali normal. Dia tidak memberitahu Qi Weiyan bahwa dia benar-benar berada di ambang kematian untuk sesaat. Saat tadi dia menutup matanya, Su Chen seakan menjadi gila. Dia meneriakkan nama Qi Weiyan berulang kali tanpa hasil. Namun, saat dia akan kehilangan semua harapan, Qi Weiyan tiba-tiba terbangun lagi. Setelah melakukan tur ke alam kematian, dia telah kembali. Pada saat itu, Su Chen merasakan gelombang emosi haru mengalir di atasnya saat air mata mengalir di pipinya.
Dia buru-buru menyelesaikan bagian yang tersisa dari operasi sebelum memberinya botol obat ketiga. Dia kemudian jatuh di pantatnya, kehabisan seluruh energinya. Saat dia akhirnya membiarkan dirinya rileks, Su Chen merasakan kelemahan menyelimuti dirinya. Dia bahkan tidak bisa tetap berdiri. Qi Weiyan berbaring di tempat tidur, menghirup udara segar di sekelilingnya. Dia berkata, "Apakah operasinya sudah selesai?" Su Chen menjawab dari posisinya di tanah. "Jadi maukah kamu memberitahuku obat apa yang kamu berikan padaku sekarang?" Meskipun kondisinya lemah, Qi Weiyan masih berbicara dengan sikap santai dan tenang yang sama. Senyum malu muncul di wajah Su Chen. "Meskipun aku benar-benar ingin menemukan obat seperti itu, aku tidak berhasil. Aku hanya memberimu obat vitalitas. Maaf karena berbohong padamu, kakak senior Qin." Qi Weiyan tertawa, "Aku tahu itu. Jadi dia sama sekali tidak menipunya." Su Chen merasa sedikit malu. "Tapi itu cukup efektif. Saya berpikir bahwa itu jauh lebih menyakitkan daripada yang dialami Old-Pi." Su Chen tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Kamu tidak tahu seperti apa rasa sakit Old-Pi, kan? Ini hampir sama. Ngomong-ngomong, aku tidak sehisteris itu, kan?" Qi Weiyan terkikik lemah. "Ya." Su Chen mengangguk, "Kakak senior Qin adalah wanita paling tenang di seluruh benua. Bagaimana rasa sakit sekecil itu bisa mengganggumu sama sekali?" Qi Weiyan tertawa setelah mendengar ini. Tawanya sangat anggun dan alami. Dia berkata, "Kamu cukup mengesankan, kakak ketiga. Berapa banyak dari kita yang bisa keluar dari reruntuhan ini akan bergantung padamu." Su Chen mengangguk dengan keyakinan, "Aku akan melakukan yang terbaik." Setelah melihat fokus di mata Su Chen, Qi Weiyan tersenyum lega. Auranya menjadi semakin lemah. Su Chen melesat ke sisinya dalam ketakutan, hanya untuk menemukan bahwa dia kehabisan energi dan hendak tidur. Su Chen menghela nafas, "Kakak Qin, kamu pasti lelah. Kamu bisa tidur sekarang." Qi Weiyan menutup matanya dan segera tertidur lelap. Saat dia melihat sosoknya yang tertidur, Su Chen merasakan gelombang kelelahan menyapu dirinya. Dia merasa agak pusing. Pusing ini karena terlalu cemas dan kelelahan, dan juga karena kekhawatiran dan ketakutan yang telah dia tekan dengan paksa selama ini. Sekarang setelah Qi Weiyan keluar dari bahaya, kekhawatiran di hatinya tidak lagi dikendalikan olehnya, dan mereka muncul lagi saat ini. Ketakutan mengambil alih tubuhnya lagi, semakin menguras energinya. "King Luo, kamu harus baik-baik saja," dia berteriak dalam hatinya. Saat dia khawatir, dia tiba-tiba mendengar suara orang di luar. Itu adalah He Yuandong. Mereka akhirnya kembali. Hati Su Chen bergetar, dia berlari keluar gua. Memang, itu adalah He Yuandong dan yang lainnya. He Yuandong dan yang lainnya juga memasang ekspresi khawatir. Saat mereka melihat satu sama lain, mereka berdua berteriak bersamaan, "Apakah Weiyan baik-baik saja? Apakah King Luo baik-baik saja?" Keduanya menegang sejenak. Kemudian, mereka berdua mengerti arti di balik tatapan satu sama lain. Su Chen menjawab, "Misi berhasil." He Yuandong tertawa. Dia tidak menjawab. Sesosok melesat keluar dari belakangnya dan melompat ke pelukan Su Chen. "Gu King Luo." Bab 152. Jadi apa yang kamu katakan adalah bahwa ketiganya pergi tanpa repot-repot bertarung. Su Chen duduk di atas sebuah batu besar di puncak gunung. Gu King Luo bersandar padanya. Setelah melalui pengalaman perpisahan dalam keadaan hidup atau mati, mereka tidak perlu lagi menyembunyikan kasih sayang mereka. Ya, ketiga pemuda ras ganas itu cukup cerdas. Setelah melihat bahwa kami memiliki keunggulan jumlah, mereka segera mundur. Biasanya, ras ganas dikenal karena impulsifnya, tetapi para pemuda itu tampaknya punya otak, kata Feng Yigu. Impulsif mereka tergantung pada keadaan. Jika mereka bahkan tidak dapat membedakan hal semacam ini, ras ganas bahkan tidak akan ada lagi, kata He Yuandong. Orang-orang yang dikirim ke sini kemungkinan besar adalah yang terbaik, dipilih dari ribuan orang. Instruktur kami mengajari kami cara menghadapi ras ganas, dan instruktur mereka kemungkinan besar mengajari mereka hal yang sama, kata Pi Yuanhong. Su Chen mengangguk. Itu benar, jika saya adalah instruktur mereka, bahkan jika saya tidak bisa mengajari mereka hal lain, pasti mereka akan bisa belajar bagaimana mundur ketika menghadapi lawan yang lebih kuat dan menekan keunggulan mereka melawan lawan yang lebih lemah, bukan? Dan bukan itu saja, desa Gu King Luo, mungkin karena mereka sudah lama bertarung dengan kita manusia, tapi mereka juga mempelajari beberapa taktik kita. Prajurit kuil yang mengejar kita disebut Danba. Dia tahu bagaimana menggunakan kelebihannya dengan cukup baik. Dalam 4 lawan 1, kita tidak boleh kalah dari Danba. Gu King Luo mulai menggambarkan pertemuan mereka dengan Danba dengan lebih detail. Gu King Luo, Yue Longsha, dan yang lainnya pada awalnya cukup beruntung. Tidak lama setelah memasuki reruntuhan, mereka berhasil menemukan satu sama lain. Meskipun mereka bertemu dengan pemuda ras ganas 2 kali, mereka mengandalkan kekuatan superior mereka untuk memenangkan kedua pertempuran itu. Namun,
Para pemuda ras ganas telah dilatih juga, mereka tahu untuk mundur ketika mereka kalah, jadi tidak ada hasil nyata dari pertempuran itu selain salah satu dari mereka terluka parah. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Danba. Danba ini benar-benar sesuatu, dia melompat untuk melawan 4 orang sendirian tanpa ragu-ragu. Meskipun pada akhirnya ia terpaksa mundur di bawah serangan gabungan mereka, tidak seorang pun mengharapkan bahwa Danba hanya berpura-pura mundur, sebaliknya, ia terus mengikuti mereka dan menyerang mereka pada malam hari. Menurut perkiraan Danba, Gu Qingluo dan Yue Longsha adalah yang terkuat di tim 4 orang itu, diikuti oleh Li Yun dan kemudian Han Linxia, yang paling lemah. Selama dia bisa dengan cepat membunuh salah satu dari keduanya, dia bisa memenangkan pertarungan 1 lawan 3 berikutnya. Namun, ada masalah kecil dengan rencananya, itu karena dia memilih untuk menargetkan Yue Longsha. Saat bertarung di siang hari, bintang air dingin Gu Qingluo telah meninggalkan kesan yang cukup pada Danba, dan dia berasumsi bahwa dia adalah yang terkuat. Untuk memastikan penyergapannya berhasil dalam 1 pukulan, Danba malah menargetkan Yue Longsha. Ini awalnya keputusan yang cukup logis. Lagi pula, selama Gu Qingluo atau Yue Longsha terbunuh, 3 yang tersisa tidak akan cocok untuknya. Namun, dia tidak tahu bahwa Yue Longsha memiliki bloodline Rabbit Bloodline, membuatnya lebih kuat di malam hari. Jadi, meskipun Yue Longsha tampak lebih rendah daripada Gu Qingluo di siang hari, Gu Qingluo sebenarnya sedikit lebih lemah daripada Yue Longsha di malam hari. Dia telah memilih target yang paling kuat untuk disergap. Pada akhirnya, Yue Longsha mendeteksi dia saat dia mendekat. Di saat kritis, dia menghindari serangannya yang paling kuat dan bahkan melancarkan serangan balasan, melukainya sedikit dan memaksanya mundur. Namun, Yue Longsha juga terluka karena ini, dan kemampuan bertarungnya melemah. Tim 4 orang tidak berani tinggal di sana, mereka hanya bisa mundur. Danba, bagaimanapun, terus memburu mereka tanpa henti. Dia ingin menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk membunuh manusia di depannya dengan 1 serangan. Semua orang tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ketika Qi Weiyan dan yang lainnya datang untuk membantu, pria yang percaya diri ini tidak lari. Sebaliknya, dia justru berani melanjutkan serangan diam-diamnya. Meskipun dia tidak berhasil, semua orang selalu takut padanya. Dia terus mengikuti di belakang mereka dan mencari peluang. Kali ini, dia hampir memusnahkan mereka. Dapat dikatakan bahwa Danba lebih unggul baik dari segi temperamen maupun kekuatan. Su Chen secara tidak sadar mulai merasa bahwa Danba benar-benar seperti seseorang yang dia kenal, yaitu Cloud Leopard. Saat itu, ketika Zhang Shengan dan yang lainnya dengan paksa mencoba mencuri kera adamantin raksasa, rencana Cloud Leopard identik dengan skema Danba saat ini. Namun, Su Chen telah menghentikan Cloud Leopard, mencegahnya melakukan serangan gerilya terhadap mereka. Setelah mendengar tentang peristiwa yang telah terjadi, Jiang Hanfeng tiba-tiba berkata, "Jadi mungkinkah Danba tidak pergi sama sekali tetapi terus membuntuti dan mengawasi kita?" Ekspresi Yue Longsha merosot, "Itu sangat mungkin." Hei Yuandong dan yang lainnya berkata, "Sekarang kita dalam masalah. Jika Danba tidak lari, tetapi malah terus membuntuti mereka dengan berani, ini menyiratkan bahwa titik pertemuan di gunung mungkin sudah terungkap." Rencana awal setiap orang adalah menggunakan tempat ini sebagai markas mereka. Dengan tim datang dan pergi dari lokasi ini, mereka akan dapat mengumpulkan sumber daya dengan sangat cepat dan bekerja sama untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, jika tempat ini ditemukan, pergerakan mereka bisa ditangkap oleh lawan mereka, dan itu akan menjadi sangat berbahaya. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti mengirimkan tim untuk melakukan beberapa tugas akan memberi Danba kesempatan untuk menyerang. Tetapi jika mereka tidak berpisah, Danba dan 1 atau 2 sekutunya pada dasarnya akan menekan mereka semua. Mereka mungkin tidak berhasil, tetapi Hei Yuandong, Su Chen, dan yang lainnya mungkin juga menyerah untuk melakukan sesuatu. Ini setara dengan menyerah pada peluang yang telah mereka ciptakan untuk rekan-rekan mereka. "Kita perlu memikirkan cara untuk memastikan apakah Danba ada di dekat sini," kata Su Chen. "Bagaimana kita akan melakukannya? Jika ada terlalu banyak orang, dia pasti tidak akan muncul. Jika terlalu sedikit, itu akan berbahaya," kata si Jiangbai. "Maka kita harus menemukan seseorang yang sepertinya tidak bisa melarikan diri tetapi sebenarnya bisa melarikan diri," jawab Su Chen. Siapa yang mungkin dia maksud?" "Pertama, kita perlu menemukan seseorang yang Danba percaya dia bisa mengejar." Su Chen melirik Gu Qingluo dan yang lainnya. Gu Qingluo, Yue Longsha, dan yang lainnya cukup cepat. Jika bukan karena fakta bahwa mereka ditahan oleh Han Linxia, mereka pasti sudah melarikan diri sejak lama. Menggunakan mereka sebagai umpan tidak cocok, Han Linxia terlalu lemah. Tatapan Su Chen tertuju pada Li Yun dan Chu Anyi. Dia berkata kepada Li Yun, "Kakak Li, bagaimana kecepatanmu dibandingkan dengan Danba?" "Tidak ada perbedaan yang besar, tapi jika mereka bertiga mengeroyokku,
Aku mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jawab Li Yun. Su Chen memberinya Wind Agility Medicine, menggunakan ini sudah cukup. Li Yun menangkapnya, matanya menyala, kalau begitu aku pasti bisa melarikan diri. Sekarang setelah rencananya ditetapkan, yang tersisa hanyalah memancingnya. Setelah Li Yun meninggalkan gunung sendirian di kemudian hari, yang lain menyaksikan gerakannya dari puncak gunung. Li Yun menghilang dari pandangan mereka, tapi tidak ada yang melihat Danba atau yang lainnya muncul. Tidak sampai setengah jam kemudian ketika Li Yun tiba-tiba muncul kembali, berpacu seperti angin ke arah mereka. Meskipun mereka tidak bisa melihat pengejarnya, semua orang tahu dari penampilannya yang compang camping bahwa Danba sudah dekat. Sepertinya dia telah diintai oleh serigala, kata He Yuandong berat sambil menatap Li Yun. Sekarang kita perlu memikirkan cara untuk mengatasi gangguan ini, kata Su Chen. Bagaimana kita akan melakukannya? Dengan terlalu banyak orang, mereka akan lari. Dengan terlalu sedikit, mereka akan terus maju. Orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka, kata Gu Qingluo dengan cemas. Maka kita perlu menciptakan keadaan di mana mereka tidak akan mencoba dan melarikan diri, jawab Su Chen. Itu mungkin sulit, kata Wang Dousan, merasakan sakit kepala datang. Orang ini benar-benar telah menerima beberapa instruksi sebelum datang ke sini. Dia mungkin tidak akan menempatkan dirinya dalam bahaya besar terlalu enteng. Kamu benar, tetapi ada keadaan tertentu di mana mereka tidak akan mundur, bahkan jika mereka mati, jawab Su Chen. Keadaan seperti apa? Semua orang menatap Su Chen dengan penuh perhatian. Su Chen menjawab, pertarungan 1 lawan 1, Takusya. Bab 153, saat malam tiba, kepulan asap dari api unggun mulai membubung ke udara. Danba duduk di samping api unggun dengan tenang seolah sedang memikirkan sesuatu. Cahaya dari nyala api yang berkelap-kelip menari-nari di wajahnya, memberikan tato di wajahnya gambaran dunia lain. Ras ganas jarang melakukan banyak perenungan. Ras ganas tidak menyukai kontemplasi, tetapi Danba adalah pengecualian. Danba suka memikirkan berbagai hal dengan tenang dan sendiri. Dia sangat berbeda dari pemuda ras ganas barbar lainnya, yang ingin tawuran segera setelah mereka merasa sedikit bosan. Masa mudanya tidak dipenuhi dengan banyak kebahagiaan karena hal ini. Itu hanya karena wejangan dari kepala leluhur mereka. Leluhur kepala berkata, ras ganas tidak suka memikirkan banyak hal. Karena ini, mereka bahkan mungkin memandang rendah individu ras ganas yang menggunakan otak mereka, tapi keberadaan dan ekspansi ras ganas bergantung pada mereka yang bisa menggunakan otak mereka, jadi jangan khawatir tentang berpikir terlalu banyak. Danba, Anda tidak hanya perlu belajar bagaimana menggunakan tinju Anda untuk membunuh musuh Anda, tetapi Anda juga perlu belajar menggunakan kecerdasan Anda untuk mengukur lawan dan mengendalikan diri Anda sendiri. Sejak hari itu, Danba menjadi pemuda di sukunya yang paling suka berpikir, dan dia juga menjadi pemuda kesayangan kepala leluhur. Ketika pemimpin suku Kadal Kerikil Barcalun datang ke kepala leluhur untuk meminta orang, kepala leluhur tidak merekomendasikan pemuda paling kuat di kuil, yaitu Kaza, melainkan Danba. Dia berkata, bawa Danba bersamamu, dia akan mengejutkanmu. Begitu saja, Dan Fei telah dijadikan salah satu dari 3 kapten dalam ekspedisi ini. Berbeda dengan ras manusia, yang telah membagi semua pesertanya dengan rapi dengan memberi nomor 1-40, ras ganas hanya memilih prajurit kuil sebagai kapten, dengan pemuda ras ganas lainnya tunduk pada perintah mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kecerdasan atau seberapa banyak mereka memikirkannya. Danba merasa agak sedih, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini rasnya, dia harus menghormati cara rasnya memikirkan berbagai hal. Saat malam semakin larut, langit semakin gelap, lambat laun, satu-satunya cahaya yang bisa dilihat berasal dari nyala api unggun. Danba, dia memilih untuk memadamkan apinya. Dengan cara ini, mereka bisa menghindari mengungkapkan posisi mereka kepada lawan. Namun sayangnya, dia tidak bisa. Ferraro tidak setuju. Dia menganggap bahwa ini terlalu pengecut, bukan sesuatu yang harus dilakukan oleh pejuang sejati. Prajurit sejati tidak takut mengekspos diri mereka sendiri. Jika mereka ditemukan, biarlah. Jika bukan karena Danba menahannya, Ferraro mungkin akan memilih untuk mengejar sekelompok orang pada siang tadi. Itu adalah sekelompok hampir 10 pemuda manusia. Tapi Danba benar-benar sesuatu yang lain. Meski begitu, Ferraro sangat tidak senang dengan hal itu. Danba, menurutku berjaga-jaga di sini tidak ada gunanya. Entah kita harus pergi dan menghabisi mereka, atau kita harus meninggalkan tempat ini dan mencari manusia lain lagi. Aku merasa seperti membuang-buang waktu berdiri di sini. Ferraro duduk di sebelah Danba sambil mengeluh sedih. Tapi ini cara terbaik bagi kita untuk menghadapi mereka, jawab Danba. Mereka memiliki hampir 20 manusia yang berkumpul di sana. Tidak mungkin mereka tidak akan melakukan apapun. Dengan kami melacak pergerakan mereka,
mereka akan kesulitan melakukan apapun. Ya, mungkin saat ini kita tidak dapat melakukan apapun, tetapi kita akan memberikan lebih banyak kesempatan kepada rekan-rekan kita. Selain itu, jika teman-teman kita memiliki keunggulan angka mutlak, mereka akan menyapu seluruh tempat ini dan membunuh semua manusia di sini. Kita kemudian dapat mengambil semuanya dari sini. Tapi itu tidak berguna bagiku kan? Ferraro berteriak marah. Saya datang ke sini untuk memberikan kontribusi atas nama saya, bukan untuk melayani orang lain. Danba menjawab, percayalah, itu adalah kontribusi, setelah kita kembali dengan kemenangan. Ketika semua orang menyadari bahwa hanya kita bertiga yang mampu menekan 20 lawan, ras ganas akan bersorak untuk kita. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ferraro melirik Danba dengan sedikit ragu. Danba menganggukkan kepalanya dengan serius. Baiklah, kalau begitu aku akan mendengarkanmu sekali ini. Hanya saja tidak bertarung membuatku sangat sedih. Ferraro memeluk kapaknya dan kembali tidur. Saat dia melihat Ferraro kembali ke tenda, Danba bergumam, akan ada pertempuran, dan mungkin pertempuran sengit pada saat itu. Fajar, langit masih abu-abu berkabut, Danba yang baru saja tertidur tiba-tiba membuka matanya. Pelatihannya selama bertahun-tahun telah memberinya kemampuan persepsi yang menakutkan. Dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah hampir secara instan. Seseorang ada di sini, dia keluar dari tenda dan segera membangunkan Ferraro dan Mendiano. Tidak lama kemudian, 4 siluet mulai muncul dari kabut pagi. Mereka langsung menuju tenda. Ferraro terkutuk itu. Kukatakan padanya kita seharusnya mematikan api unggun, pikir Danba dalam hati, tapi dia tetap diam pada akhirnya. Ketika dia melihat manusia muncul, keinginan Ferraro untuk berperang melonjak. 4 orang, hanya 4 orang, Danba, kamu tidak akan menghentikanku berkelahi dengan mereka sekarang, kan? Ferraro menjilat bibirnya untuk mengantisipasi. Tidak, tunggu sebentar, kata Danba. Dia menatap manusia yang berjalan ke arah mereka, ekspresinya serius. Apa itu? Ferraro tidak mengerti. Lihat, apa itu? Danba menunjuk ke orang yang paling depan. Orang itu adalah manusia kurus. Bagi ras ganas, semua manusia kurus dan lemah. Mereka lebih menyukai tubuh yang tebal dan kokoh. Bahkan pada wanita, Gu Qingluo dan Yue Longsha, yang dianggap cantik di mata banyak manusia, seperti barang berkualitas rendah yang tidak akan bertahan lama, mereka menemukan Zheng Basan jauh lebih menarik dibandingkan. Namun, itu tidak penting. Yang penting adalah barang yang dipegang orang itu di tangan mereka. Sebuah bendera yang dibuat dari dahan pohon dan sepotong kain yang diwarnai dengan darah. Sebuah betelaks digambar di atas bendera, dengan 2 tulang besar tepat di bawahnya, melambangkan kematian dan kekerasan. Setelah melihat bendera ini, 3 pemuda ras ganas membeku sebelum berkata pada saat yang sama, Takusya. Takusya, sebuah tradisi seremonial lama yang telah diwariskan di antara ras ganas selama bertahun-tahun. Takusya adalah kata dari bahasa suku kuno mereka yang berarti sesuatu yang mirip dengan duel. Ketika 2 individu ras ganas memiliki perjuangan yang tidak dapat diselesaikan, mereka akan mengusulkan Takusya. Yang kalah akan binasa, sedangkan yang menang dianggap benar. Bagi ras ganas, Takusya adalah kata yang sakral. Tidak ada individu ras ganas yang bisa melanggar Takusya. Jika tidak, mereka akan mengkhianati ras mereka sendiri, dan menolak tantangan Takusya akan dianggap sebagai kepengecutan dan kelemahan. Karena itu, Takusya juga menjadi metode umum yang akan digunakan individu ras ganas tertentu untuk menantang hak mereka atas tahta. Merebut kendali suku bisa sangat sederhana. Seseorang tidak perlu memindahkan pasukan besar, yang perlu dilakukan hanyalah membawa bendera besar yang melambangkan tantangan Takusya di depan tenda pemimpin suku dan menancapkannya ke tanah, lalu menunggu tanggapan pemimpin suku. Pemimpin suku dapat menolak Takusya dan tetap menjadi pemimpin suku, tetapi mereka akan dianggap lemah dan akan kehilangan banyak pendukungnya. Jika seorang pejuang ras ganas mengorganisir kudeta pada saat itu, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih mungkin. Karena itu, para pemimpin suku ras ganas biasanya adalah pejuang yang paling kuat, kekuatan mereka tidak perlu dicemooh. Jika Anda tidak cukup kuat, Anda akan dengan mudah digulingkan oleh prajurit lain. Dapat dikatakan bahwa alasan ras ganas menempatkan begitu banyak nilai pada kekuatan terkait langsung dengan Takusya, di mana hanya yang kuat yang bisa menang dan yang kalah akan tersingkir. Mereka menyelesaikan semuanya dengan berkelahi. Jika Anda tidak menghargai kekuatan, apa yang akan Anda hargai? Danba tidak pernah menduga bahwa manusia ini benar-benar akan datang mengibarkan bendera tantangan Takusya. Mereka ingin berduel. Ferraro tidak bisa mempercayai matanya. Kemudian, dia mulai melolong dengan tawa. Mereka pasti mencari kematian. Pada saat ini, sekelompok manusia telah mendekati 3 pemuda ras ganas. Mereka tidak membuat pengumuman, yang mereka lakukan hanyalah menancapkan bendera compang camping itu, yang mewakili tradisi suci ras ganas, ke tanah. Tidak ada yang perlu dikatakan. Ho, Ferraro berteriak,
Mau Takusya kan? Itu hebat, semoga para leluhur menyaksikan kemenangan kita di sini. Ferraro akan melayani tantangan mereka secara langsung. Tidak, Danba menahannya. Apa yang ingin kamu katakan, Danba? Tanya Ferraro. Danba menjawab, manusia tahu seberapa kuat kita. Tidak mungkin mereka memulai Takusya tanpa alasan. Pasti ada semacam taktik yang mereka coba tarik. Ferraro berkata dengan tidak sabar, masalahmu adalah kamu terlalu banyak berpikir, ras ganas tidak takut pada taktik atau trik kecil. Takusya hanyalah metode yang digunakan individu ras ganas untuk berduel satu sama lain. Manusia ini datang untuk berperang, bukan untuk berduel. Kita harus bisa mengabaikannya. Cukup, Ferraro melolong marah. Takusya adalah Takusya. Itu adalah upacara sakral. Ras ganas tidak dapat menghindari Takusya. Terlepas dari apakah itu diprakarsai oleh manusia atau individu ras ganas. Jika kamu takut, kamu bisa menonton dari samping. Tidak ada trik licik yang diperbolehkan selama duel suci ini. Hentikan ketidakberdayaan mereka dan cegah manusia itu mendapatkan kesempatan apapun. Danba melepaskan cengkeramannya di lengan Ferraro. Dia tahu tidak ada gunanya mencoba menahannya lagi. Pada titik ini, bahkan Mendiano pun menatapnya dengan saksama. Meskipun dia hanya pemuda ras ganas biasa, kegembiraan Mendiano tidak kalah dengan Ferraro. Mata mereka dipenuhi dengan keinginan. Dambo mengangguk. Oke, Ferraro, kau benar, aku seharusnya tidak menahanmu. Aku seharusnya mencegah mereka merencanakan sesuatu selama Takusa ini. Karena mereka ingin Takusa, kami akan memberi mereka Takusa. Ferraro tertawa puas. Itulah yang harus dikatakan oleh individu ras ganas. Bab 154, seperti yang diharapkan, ras ganas telah menerima tantangan itu. Ini sepenuhnya dalam harapan Su Chen. Ini bukan tampilan kecerdasan tertentu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa ini adalah cara unik ras ganas dalam melakukan apa saja. Di sisi lain, ketika salah satu pemuda ras ganas menyerang mereka, yang lain menariknya kembali, menggelitik minat Su Chen. Pendengaran Su Chen sangat bagus. Dia mengumpulkan sedikit informasi berdasarkan kata-kata yang melayang kepadanya di atas angin. Pemuda balap ganas itu mencoba meyakinkan yang lain untuk mundur. Su Chen mengetahui dari Gu Qingluo bahwa dia adalah Danba. Pemuda balap ganas yang cerdas, berhati-hati, namun berani. Su Chen mulai menyadari bahwa mungkin inilah yang dia takuti selama ini, individu ras ganas yang bersedia menggunakan otaknya. Diskusi antara Danba dan yang lainnya membuat fakta ini sangat jelas. Danba menyetujui Takusya, tetapi dia menuntut agar mereka yang menonton pertempuran harus menjaga jarak yang sesuai dari pertempuran untuk memastikan keadilan pertarungan. Jika ada manusia atau pemuda ras ganas yang mencoba ikut campur dalam pertempuran, itu bisa dianggap sebagai lawan yang menyerah. Takusya akan dibubarkan, dan pihak lain dapat segera mundur dengan kemenangan. Su Chen setuju. Dia tidak pernah berencana memainkan trik apapun mengenai masalah ini, tetapi ketekunan lawan menegaskan kecurigaannya bahwa dia harus menanggapi lawannya dengan serius. Mungkin tidak semua yang dilakukan Danba karena petunjuk gurunya TP olah pikir dan pengalaman sendiri. Setelah kedua belah pihak setuju, Su Chen, Gu Qingluo, He Yuandong, Danba, dan Mendiano semuanya mundur. Mereka mundur ke jarak yang sesuai. Dari lokasi mereka, butuh beberapa waktu bagi mereka untuk mencapai pertempuran bahkan jika mereka berlari secepat mungkin. Hanya dua orang yang tersisa di medan perang, Wang Dousan dan Ferraro. Kali ini, Wang Dousan yang akan berpartisipasi dalam duel tersebut. Su Chen telah menghabiskan banyak waktu untuk mencoba meyakinkan semua orang. Wang Dousan dan Ferraro bersiap di depan bendera. Ferraro menyeringai saat dia mengukur Wang Dousan, memperlihatkan gigi putihnya yang menakutkan. Apakah ras manusia yang lemah akhirnya memiliki nyali untuk melawan kita secara langsung? Sepertinya kamu yang terkuat dari semuanya, tapi kamu terlalu gemuk. Kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh tumpukan daging yang tidak berguna. Wang Dousan mencibir. Aku tidak tahu bahwa orang-orang dari ras ganas sangat suka mengoceh. Aku hanya memberimu hadiah perpisahan. Itu saja. Ferraro melompat ke depan, niat bertarungnya melonjak. Dia berteriak, mati, saat dia melolong. Dia melepaskan pukulan yang membawa aura kematian. Gelombang energi berikutnya melonjak tanpa henti ke depan di Wang Dousan. Wang Dousan tersenyum. Bahkan di hadapan pukulan seperti itu, yang mengancam akan memusnahkan segala sesuatu yang dilaluinya, Wang Dousan menanggapi dengan serangannya sendiri. Wang Dousan juga melolong, dan dia juga menyerang dengan pukulan. Debu beterbangan kemana-mana dari tabrakan itu, menunjukkan keinginan kuat kedua pihak untuk bertempur. Tinju seperti besi menghantam satu sama lain, dan gelombang kejut keras terpancar dari titik tumbukan. Gelombang besar energi yang menghancurkan bumi meledak. Sesaat kemudian, kedua petarung itu dikirim terbang. Wang Dousan seperti gunung terbang. Ketika dia terbanting ke tanah, bumi di bawah kakinya yang besar tampak bergetar.
Sebagai perbandingan, Ferraro jauh lebih gesit. Dia membalik di udara, secara efektif melawan momentum serangan lawannya. Ketika dia mendarat, dia bahkan tidak menendang setitik pun debu, menunjukkan kontrolnya yang absolut atas energinya sendiri. Dalam pertukaran pukulan ini, keduanya sebenarnya memiliki kekuatan yang sama. Ferraro menatap Wang Dousan dengan intens, tatapannya menyala karena kegembiraan. Kamu sedikit lebih kuat dari yang aku harapkan. Sepertinya perkataanku sebelumnya tidak semuanya benar. Bukankah kamu sudah memberiku hadiah perpisahan? Wang Dousan berkata dengan jijik. Saat mereka berdua saling menatap, niat bertarung mereka tiba-tiba melonjak. Mereka secara bersamaan melolong saat mereka menyerang lawan mereka, dengan liar meninju satu sama lain saat mereka berdua mulai menunjukkan gaya biadab mereka. Gelombang energi yang ganas dari serangan mereka mengirim debu beterbangan kemana-mana. Saat para penonton menyaksikan dua pertempuran dari jauh, bahkan Danba tidak bisa menahan perasaan terkejut. Meskipun ras manusia tidak pernah menghasilkan individu yang kuat sebelumnya, masih cukup luar biasa bagi manusia untuk sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan pejuang kuil hingga saat ini. Tapi karena ini, Danba justru merasa jauh lebih lega. Skema tersembunyi biasanya hanya digunakan ketika kekuatan seseorang jauh lebih rendah dari lawannya. Jika seseorang cukup kuat, tidak perlu ada rencana licik. Manusia ini cukup kuat untuk melawan prajurit kuil. Mungkin itu sebabnya manusia ini berani memulai Takusya. Jika itu masalahnya, Danba sama sekali tidak khawatir. Ras ganas paling tidak takut akan pertempuran berdarah. Bahkan jika mereka kalah, mereka akan mati tanpa penyesalan selama itu adalah pertarungan yang adil. Mendiano, yang berdiri di samping, tiba-tiba berkata, si gendut ini cukup kuat, tapi jika menurutmu dia bisa menang atas Ferraro hanya dengan tingkat kekuatan ini, kamu tidak salah lagi. Bagi Ferraro, ini hanyalah pemanasan. Dia menembak Su Chen dengan pandangan provokatif saat dia berbicara. Mendiano tidak lupa bahwa Su Chen adalah orang yang memainkannya sebelum memasuki reruntuhan, dan Mo Lihan telah memerintahkan mereka untuk membunuh Su Chen terlebih dahulu. Jika bukan karena fakta bahwa Takusya masih berlangsung, dia pasti sudah menyerang untuk menghabisi manusia lemah itu. Su Chen tertawa mengejek menghadapi provokasi Mendiano. Oh, begitu, bagi orang kita, ini bahkan belum dihitung sebagai pemanasan. Ekspresi Mendiano tenggelam, bualan tak tahu malu. Su Chen menjawab dengan jawaban yang tajam, hei, kamu tahu cara menggunakan idiom. Gu Qingluo tidak bisa menahan tawanya, dan dia tertawa kecil. Mendiano ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi Danba menghentikannya. Jangan bertengkar dengan manusia, itu spesialisasi mereka, yang perlu kita lakukan sekarang adalah membunuh mereka. Mendiano mengangguk, lalu mundur. Pada saat ini, gelombang duel telah berubah. Mungkin karena dia sudah bosan dengan pertempuran kekuatan fisik murni, Ferraro melolong begitu dia dan Wang Dousan terpisah lagi. Tato di tubuhnya mulai bersinar. Berbeda dengan pemuda ras ganas yang telah dibunuh Su Chen sebelumnya, seluruh tubuh Ferraro langsung menyala. Asap berwarna darah mulai keluar dari tato tubuh Ferraro, asap perlahan mulai terbentuk, menyusun dirinya menjadi gambar rumit di atas kepala Ferraro. Manusia serigala bermata merah, tato ras ganas tidak sembarangan disatukan. Mereka biasanya disatukan satu persatu untuk membentuk entitas lengkap yang bisa berubah menjadi totem sejati, juga dikenal sebagai totem penjaga mereka. Ketika kuil energi asal tidak ada, totem penjaga mewakili kekuatan ras ganas. Mereka berusaha untuk mengembangkan kekuatan mereka dalam aspek itu. Namun, sebagian besar individu ras ganas perlu mencapai setidaknya setara dengan alam mendidih darah sebelum dapat menyelesaikan totem penjaga. Namun Ferraro telah mampu melakukannya saat masih di alam menggambar Ki. Manusia serigala mata merah yang besar memiringkan kepalanya ke belakang dan melolong. Tampaknya mirip dengan gambar garis keturunan yang dapat diproyeksikan oleh klan bangsawan garis keturunan, tetapi ada beberapa perbedaan. Gambar ganas dan auranya yang mengesankan menunjukkan bahwa sejumlah energi yang menakutkan akan segera dilepaskan. Asap mulai keluar dari setiap celah di tubuh Mendiano, membuat sekelilingnya kabur, kualitas yang hampir ilusi. Mati, manusia, kemarahan serigala merah, manusia serigala mata merah di langit melolong sebelum menerkam. Bab 155, topan energi yang mengamuk melonjak ke depan dengan momentum yang tak tertandingi dan mengesankan. Gelombang energi merah mulai berdenyut dari tanah seperti bunga mekar. Di tengah semburan energi, tubuh besar Wang Dousan dikirim terbang. Pakaiannya tercabik-cabik dan kemudian disedot oleh angin, memperlihatkan sejumlah besar daging putih. Namun, daging ini segera hancur dan berlumuran darah. Tidak ada satupun bagian tubuh Wang Dousan yang tidak tersentuh. Asholole, manusia serigala mata merah di langit melolong penuh kemenangan, lalu menghilang di belakang punggung Ferraro. Tato di tubuhnya perlahan redup. Ferraro melangkah maju dengan gagah. Manusia,
kamu benar-benar cukup kuat untuk selamat dari kemarahan Crimson Wolf-ku, tetapi... Dia tiba-tiba berhenti berbicara saat menatap Wang Dousan dengan tak percaya. Lemak itu telah bangkit kembali, dagingnya yang hancur dengan cepat kembali ke keadaan semula yang halus saat kulitnya mulai terbentuk kembali, menutupi luka-lukanya. Dia tampaknya disegarkan, dan keinginannya untuk berperang semakin meningkat. Apakah langkah itu benar-benar layak untuk dibanggakan? Wang Dousan tertawa, "Nak, kamu harus berusaha lebih keras." Ferraro memiringkan kepalanya, pancaran semangat di matanya. "Menarik, tampaknya kamu dapat menerima pukulan yang cukup, itu akan membuat pertarungan ini jauh lebih seru." Saat dia berbicara, dia melompat ke udara lagi, totem manusia serigala muncul di belakangnya lagi. Kali ini, alih-alih menyerang sendiri, ia mulai berkumpul di sekitar lengannya. Ferraro meninju keluar, pukulan itu bersiul di udara, mengumpulkan energi yang berputar di sekitar pukulan sebelum melepaskannya dalam gelombang deras. Energi dari pukulan itu mengalir ke depan seperti laut. Wang Dousan mengangkat tangannya, bersiap untuk menjaga dirinya dengan kukuh dan tegas. Dia tidak biadab seperti Ferraro, tapi dia jauh lebih stabil dan gagah berani. Jika serangan Ferraro seperti gelombang lautan badai, maka tanggapan Wang Dousan seperti batu besar yang tak tergoyahkan di tepi air. Tidak peduli bagaimana ombak menghantamnya, itu tetap tak tergoyahkan. Betapa kuat Ferraro meninju lagi dan lagi, kegembiraan di matanya semakin membara. Kegembiraan ini lahir dari menghadapi lawan yang kuat. Ras ganas tidak takut pada lawan yang kuat. Ras ganas merangkul lawan yang kuat. Saat berhadapan dengan lawan yang kuat, ras ganas harus menjadi lebih kuat. Asholole, totem penjaga manusia serigala mata merah muncul kembali dengan lolongan gemuruh saat lautan api mulai berdenyut keluar darinya. Pada saat itu, kecepatan Ferraro tiba-tiba meningkat. Dia menembak ke arah Wang Dousan, lalu melepaskan serangkaian serangan saat dia berteriak, "Aku kecanduan ini, manusia. Kamu benar-benar cukup kuat, teruslah bertahan, harap lebih kuat dari ini sehingga saya bisa terpuaskan." Dia terus berteriak sambil menyerang berulang kali. Setiap serangan cukup kuat untuk menghancurkan batu. Setelah melihat ini, bahkan He Yuandong tidak bisa menahan perasaan tersentak hatinya. Apakah prajurit Quills benar-benar sombong? Dalam ledakan serangan seketika itu, kekuatan Ferraro sudah lebih besar dari gabungan banyak ahli manusia. Namun, ini masih bukan kekuatan penuh lawan. He Yuandong tahu bahwa Ferraro belum menunjukkan kekuatan sebenarnya yang dia peroleh dari kuil energi asal. Meski begitu, Wang Dousan kesulitan mencari peluang untuk melakukan serangan balik. Dia harus memfokuskan seluruh energinya untuk membela diri. Serangan menakutkan lainnya menghantam telapak tangan pertahanan Wang Dousan. Energi biadab dan tak terkendali memaksa Wang Dousan mundur. Dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, lalu memuntahkan seteguk darah segar. Pada saat ini, lukanya tidak lebih ringan dari Pi Yuanhong atau Qi Weiyan. Luka yang mengancam jiwa, haha. Ferraro tertawa saat melihat Wang Dousan tersandung. Dia dengan jijik menyeka sudut mulutnya dengan ibu jarinya dan berkata, "Akhirnya tidak tahan lagi, sebagai ucapan terima kasih karena telah menghiburku, aku akan memberimu kematian yang cepat." Wang Dousan perlahan merangkak kembali berdiri. Dia mematahkan lehernya, lalu tiba-tiba berkata, "Siswa saya nomor 11. "Apa?" Ferraro menghentikan langkahnya. "Nama saya Wang Dousan. Saya adalah siswa tahun ke-9 di Institut Naga Tersembunyi, dan saya berada di peringkat ke-6 selama kompetisi akhir tahun. Nah, kali ini, saya hanya ke-10. Tentu saja, itu tidak penting. Yang penting di seluruh sekolah, aku bukan yang terkuat. Aku bahkan tidak masuk 10 besar. Jadi mengapa aku yang menantangmu menjadi Takusya?" Ferraro mulai menyipitkan mata. "Apa yang kamu coba katakan?" Wang Dousan mengangkat bahu untuk mengendurkan bahunya. "Aku tidak pernah benar-benar habis-habisan dalam pertempuran sebelumnya, karena itu tidak sepadan." Dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Ferraro. Angin mulai bertiup, mengacak-acak rambutnya. Wang Dousan menusukkan ibu jarinya ke dadanya. 4 tahun lalu, berat saya hanya 90 kg, sekarang, saya 290. Ferraro membuka matanya lebar-lebar. Menambah lemak sebanyak itu dalam 4 tahun bukanlah tugas yang mudah. Jadi, saya selalu menghargainya, bahkan ketika saya berada di atas arena, saya tidak mau membakarnya. Tapi hari ini, semuanya berbeda. Saat dia berbicara, gelombang energi yang lebih agung mulai memancar dari tubuhnya. Cedera yang dideritanya sebelumnya mulai menghilang tanpa bekas, seolah-olah tidak ada sama sekali. Kemudian, Wang Dousan tersenyum. "Hari ini, saya akan memberi Anda semua beberapa ratus kilogram yang telah saya rawat dengan penuh kasih selama beberapa tahun terakhir." Tubuhnya yang besar tiba-tiba terbang ke arah Ferraro, auranya setajam silet. Setelah melihat ini dari jauh, ekspresi dan badan Mendiano berubah.
Kemampuan pemulihan seperti apa yang dimiliki orang ini untuk dapat bertindak seolah semuanya baik-baik saja bahkan setelah menerima cedera yang begitu parah. Danba melirik Su Chen. Su Chen menjawab, seolah tidak ada yang salah. Dousan memiliki keahlian khusus yang dapat mengubah lemak menjadi kekuatan hidup. Namun, sebagian besar waktu, dia hanya menggunakan berat badan dan kemampuan pemulihan bawaannya untuk bertarung daripada membakar lemaknya. Jadi, dalam keadaan normal, dia tidak bisa dianggap terlalu kuat di antara kita. Tapi ketika dia tidak mencoba untuk menghemat lemaknya, dia benar-benar yang paling kuat di antara kita. Sungguh, persiapan yang baik adalah kunci kesuksesan. Karena itu akan ditemukan cepat atau lambat, Su Chen baik-baik saja dengan memberitahu dia. Pemahaman melintas di mata Danba, inilah mengapa kamu begitu percaya diri menantang kami ke Takusya. Domba jinak tidak menantang singa, jawab Su Chen. Siapapun yang bisa memasuki tempat semacam ini pasti punya trik khusus sendiri. Lalu bagaimana denganmu? Selain merencanakan dan meramu obat, trik apa lagi yang kamu tahu? Danba bertanya. Su Chen tertawa. Setelah pertarungan Takusya ini selesai, kamu akan tahu di babak selanjutnya. Danbe tertegun. Kamu ingin melanjutkan, lalu bagaimana kami akan melawanmu? Tanpa pertanyaan, ini adalah cara terbaik bagi kami untuk membunuh Hemu. Mungkin kamu yang akan kami bunuh? Mendiano mendengus dengan dingin. Su Chen mengangkat bahu. Siapa yang bisa mengatakan? Tapi paling tidak, saya memiliki keyakinan pada hasil pertempuran ini. Saat dia mengatakan ini, baik Danba maupun Medniano tiba-tiba mengubah ekspresi. Air pasang tiba-tiba berubah di medan duel. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a